Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novanul Alfiah, NIM 12311193008 akan menjelaskan sedikit tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pengertian validitas instrumen dalam konteks penelitian kuantitatif dikemukakan para pakar metode penelitian sebagai bahwa validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang seharusnya diukur. Secara khusus, validitas penelitian kuantitatif berakar pada pandangan empirisme yang menekankan pada bukti, objektivitas, kebenaran, deduksi, nalar, fakta, dan data numerik. Sedangkan alat pengukuran yang umum dipakai ialah kuesioner dan tes. Dalam konteks ini, alat ukur kuesioner tersebut perlu disusun sedemikian rupa agar dapat dijadikan instrumen yang tepat untuk mendapatkan, menemukan, mendeskripsikan, mengeksplorasi, dan membandingkan berbagai informasi, topik, dan variabel penelitian. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis validitas penelitian kuantitatif. Dalam berbagai buku tentang penelitian kuantitatif, Hook tahun 2012, Manning dan Don Munro tahun 2006, Nardi tahun 2003, Pelens tahun 2010, terdapat 3 jenis validitas yang sering didiskusikan para ahli statistik, yakni yang pertama validitas isi, yang kedua validitas kriteria pembanding, yang ketiga validitas konteks. Yang pertama yaitu validitas isi atau criterion validity. Berkaitan dengan apakah alat pengukuran yang baru sudah tepat sesuai dengan instrumen pengukuran lainnya yang dianggap sebagai model atau telah dipakai secara luas dalam bidang ilmu tertentu. Dalam konteks ini, peneliti perlu membandingkan instrumen penelitian yang baru dengan instrumen penelitian lainnya. Dalam bidang psikologi misalnya, hasil tes dengan menggunakan alat pengukuran kecerdasan yang baru dikorelasikan dengan alat pengukuran kecerdasan yang telah dipakai secara luas, yakni Stanford Binet. 2 hal utama yang perlu dibandingkan ialah konteks responden yang terdapat dalam kedua alat pengukuran dan secara khusus dalam penelitian korelasi. Skor hasil tes perlu dibandingkan untuk melihat nilai korelasi koefisien kedua instrumen tersebut. Hook tahun 2012 menjelaskan bahwa korelasi Pearson dipakai untuk melihat korelasi kedua skor instrumen. Semakin besar nilai korelasi Pearson kedua instrumen tersebut, semakin tinggi pula tingkat validitas instrumen tersebut. Yang kedua yaitu contents validity. Validity berkaitan dengan apakah butir-butir pernyataan atau item-item yang tersusun dalam kuesioner atau tes itu sudah mencakup semua materi yang hendak diukur. Contohnya, Anda hendak meneliti tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era manajemen berbasis sekolah atau MBS. Untuk tujuan tersebut, Anda melakukan kajian literatur tentang gaya-gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era MBS. Berdasarkan literatur review, Anda kemudian menyusun kuesioner Anda, misalnya dalam beberapa bagian. Yang pertama, informasi demografis. Yang kedua, gaya kepemimpinan distributif. Yang ketiga, kepemimpinan autentik. Yang keempat, gaya kepemimpinan moral. Yang kelima, gaya kepemimpinan transformasional. Dan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan situasional. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner itu disusun diharapkan agar item-item tersebut dapat mewakili seluruh landasan teoritis tentang topik penelitian tersebut atau gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era MBS. Sedangkan yang ketiga yaitu validitas kontraks atau construct validity. Validitas ini itu berkaitan dengan apakah alat peneliti yang dipakai telah disusun berdasarkan kerangka atau konstruks
Teoritis yang tepat dan relevan. Kuesioner yang memiliki validitas konstruksi tinggi selalu berdasarkan definisi atau batasan para ahli tentang konsep tersebut, bukan pada definisi kamus. Contohnya, kita ingin mengukur efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, maka kita itu perlu ditentukan dulu konsep teoritis tentang teori efektivitas dan kepemimpinan serta hubungan keduanya dalam efektivitas kepemimpinan di sekolah. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, dapat menyusun butir-butir pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan SPSS. Item-item kuesioner atau tes perlu diukur dengan menggunakan analisis faktor. Dan selanjutnya yaitu reliabilitas penelitian kuantitatif. Secara generik, reliabilitas dapat didefinisikan sebagai konsistensi dari sebuah metode dan hasil penelitian. Bandur 2013, Bates and Kahn 1998, Manning dan Don Monroe 2006, Plan 2005, dan Persma dan George 2005. Definisi para ahli tersebut menjelaskan pengertian reliabilitas sebagai konsistensi sebuah hasil penelitian dengan menggunakan berbagai metode penelitian dalam kondisi atau tempat dan waktu yang berbeda. Sedangkan secara khusus, konsep reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil skor pada item-item yang terdapat pada kuesioner. Sehingga uji reliabilitas sesungguhnya menguji ketepatan skala-skala pengukuran instrumen penelitian. Dengan demikian, tujuan utama uji reliabilitas instrumen penelitian ialah untuk mengukur konsistensi alat ukur yang digunakan peneliti kuantitatif. Dalam konteks ini, peneliti hendak mengetahui apakah terdapat ketepatan hasil pengukuran pada sampel yang sama dalam waktu yang berbeda. Dengan kata lain, sebuah instrumen penelitian, misalnya kuesioner, dinyatakan reliable jika instrumen tersebut dapat menyediakan hasil skor yang konsisten pada setiap pengukuran. Dengan demikian, alat pengukuran tersebut atau butir-butir pernyataan atau pertanyaan tetap menyediakan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu yang berbeda. Namun, terdapat dua macam umum yang digunakan banyak peneliti untuk menentukan tingkat reliabilitas. Yang A yaitu test retest. Reliability digunakan ketika seorang peneliti melakukan tes pada sampel penelitian yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang B yaitu tes konsistensi internal atau internal konsistensi. Rentangan nilai koefisien alfa berkisar antara 0 tanpa reliabilitas sampai dengan 1 atau reliabilitas sempurna. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas dengan AMOS. Dalam buku penelitian kuantitatif, prosedur pengujian reliabilitas kuesioner dengan AMOS dapat dijelaskan secara lebih mendetail. Yang pertama yaitu dapatkan nilai loading factor. Dengan pengujian confirmatory factor analysis, kita telah mendapatkan nilai loading factor. Yang kedua yaitu download kalkulator CR dan EV. Terdapat banyak lembaga statistik online yang menyediakan formula pengukuran. Yang ketiga yaitu masukkan nilai faktor loading dari output AMOS ke dalam kotak formula seperti dalam format tabel Excel. Yang keempat yaitu presentasi hasil analisis data. Standar composite reliability yang sudah umum diterima secara internasional. Contohnya dengan melihat paper-paper yang diterbitkan di jurnal internasional. Berputasi ialah di atas 7, sedangkan syarat minimum untuk EV ialah di atas 5. Dan prinsipnya bahwa semakin tinggi nilai CR dan EV, maka semakin tinggi tingkat reliabilitas instrumen penelitian kita. Dengan contoh yang dipresentasikan dalam tabel Excel tersebut.